Paling males kalau di belakang truk gini. Ya udah, salip aja yang debunya juga banyak. Ih, Iya ya, berdebu banget. Ya udah deh. Wah, wah, Hah? Ada undangan pernikahan. Dari siapa ya? Kayaknya teman-temanku nggak ada yang tahu kalau aku tinggal di rusun ini. Coba aku ambil dulu ah. Kurang kelihatan kalau kayak gini. Hah? Dian dan Rafli. Hah? Dian Wahyuni. Ini tidak mungkin. Dian mantan pacarku 2 tahun yang lalu. Tapi dia kan sudah. Sayang, helmnya diikat yang kencang ya. ih, kok kamu tahu sih? Bentar ya, lagi ngeringin rambut. Kalau rambut basah, dipakein helm yang kencang. Takutnya lepek nanti rambutku. Bentar ya sayang. Udah kebiasaan sih kamu. Sampai hafal aku. Safety first lu yang. Kamu nih. Iya, nanti ya sayang tuh. Biar kering dulu rambutku kena angin. Ya udah deh. Paling males kalau di belakang truk gini. Ya udah, salip aja yang debunya juga banyak. Ih, Iya ya, berdebu banget. Ya udah deh. Wah, wah, Dian, kamu nggak apa-apa kan? Dian, sayang, jawab aku. Jangan diem aja. Dian, Dian, Dian. Wah, di undangan ini, nama yang tercantum adalah namamu. Nama orang tua yang tercantum adalah nama orang tuamu. Aku tahu itu. Tapi ini seperti tidak mungkin. Kamu sudah meninggal 2 tahun yang lalu, Dian. Aku masih merasa menyesal, bersalah atas kejadian yang terjadi padamu. Saat itu, orang tuamu benar-benar marah padaku. Ayahmu bilang, jangan datang di pemakaman anakku. Kau pergi saja. Dasar. Itu yang dikatakan oleh ayahmu. Aku masih ingat betul. Aku belum sempat melihatmu untuk terakhir kalinya saat itu di pemakamanmu. Tapi datangnya undangan ini, aku jadi mempertanyakan
Apakah kamu benar-benar masih hidup? Lagi pula, tidak mungkin kan orang yang sudah mati selama 2 tahun ini mengirimiku undangan pernikahan. Dan itu pun kamu menikah dengan laki-laki lain. Apakah ini benar-benar kamu, Dian? Karena adanya undangan itu, aku jadi teringat semua kenangan kita, Dian, di masa lalu. Masa-masa kita masih pacaran dan memimpikan masa depan yang indah. Tapi takdir memang kejam. Semakin aku membaca undangan pernikahanmu, semakin aku bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus mencari tahu. Aku harus mendatangi alamat pernikahanmu. Saat aku cek di Google Map, ternyata lumayan jauh ya. Tapi sepertinya kalau aku berangkat besok pagi, itu cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanku ini. Baiklah, besok aku akan datang ke undangan ini, ke acaramu, ke acara pernikahanmu, Dian. Apakah ini benar-benar kamu? Apakah kamu masih hidup, Dian? Akan aku cari tahu. Perasaan bersalah, kangen, dan penasaran berkecambuk di hati seorang pemuda yang bernama Firman. Dia masih tidak percaya dia dikirimi undangan pernikahan oleh yang diduga mantan kekasihnya yang sudah meninggal. Hari ini aku sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kenyataan yang ada. Dian, aku mohon, kalau kamu benar-benar masih hidup, please, jangan menikah dulu. Aku masih mencintaimu. Aku tidak rela kehilanganmu untuk kedua kalinya dengan cara apapun. Perjalanan puluhan kilometer mengikuti alamat yang tertera di dalam undangan. Semakin jauh Firman melaju, wilayah pelosok dan sunyilah yang Firman lewati. Itu barusan ambulan ya. Syukurlah, dari tadi di jalan gak ada teman yang seiringan atau yang berpapasan. Benar-benar sepi di daerah sini. Gila, pada kemana ya orang-orang? Mana jalannya semakin jadi jalan tanah lagi, bukan jalan aspal. Sial, gak ada sinyal di sini. Bener kan dugaanku? Ini tempatnya benar-benar pelosok, hutan semua, sampai gak ada sinyal. Di daerah sini ada orang yang bisa aku tanyain gak ya? Mana ya? Itu dia, ada bapak-bapak di area pemakaman. Coba tanya bapak itu siapa tahu dia paham area sini. Akhirnya selesai juga. Istirahat dengan tenang ya Mas di sini. Semoga kamu betah.
Assalamualaikum. Pak, permisi, mau tanya jalan. Maaf, kurang dengar. Masnya bilang apa tadi? Saya mau tanya. Yaudah, saya ke situ aja Pak, biar gak teriak-teriak. Sebelumnya, salam kenal Pak. Saya Firman. Kalau boleh tahu, Bapak sedang apa di sini sendirian? Oh, ini Bapak baru saja menguburkan jenazah. Hah? Menguburkan jenazah? Kok sendirian Pak? Mana para pelayat yang lain Pak? Oh, bukan. Bapak tidak sedang memakamkan jenazah pada umumnya, Mas. Hah? Memang jenazah yang seperti apa Pak? Oh iya, mungkin Masnya belum tahu ya. Tanah yang sedang Mas pijak ini adalah pemakaman untuk seseorang yang jenazahnya sebatang kara. Tidak ada yang mengurus, tidak ada sanak keluarga yang mengambil, atau tidak ditemukannya identitas di jenazah tersebut. Makanya biasanya pada pihak rumah sakit mengirimkan jenazah tersebut ke sini dan saya yang menguburnya, Mas. Oh, pantes. Tadi saat saya menuju ke sini, saya berpapasan dengan ambulan. Mungkin itu ambulannya dari sini ya Pak? Oh iya benar, itu dari sini Mas. Ambulan itu mengirim jenazah untuk saya kubur. Ini baru saja saya kubur. Oh gitu ya Pak. Kalau boleh tahu, kenapa jenazahnya Pak? Apakah karena identitasnya tidak ditemukan? Tidak tahu juga Mas. Kalau cerita lengkapnya saya kurang tahu. Cuma tadi dari pihak rumah sakit bilang jenazah ini sudah 2 bulan di rumah sakit dan pihak keluarganya tidak ada yang mengambil. Katanya sih keluarga almarhum ada di luar Jawa. Karena sudah 2 bulan juga di rumah sakit, pihak rumah sakit memutuskan untuk mengubur jenazahnya di sini. Oh, atas nama Rian ya. Kasihan. Untuk jenazah ini masih mending Mas. Keadaan kematiannya masih normal. Banyak jenazah-jenazah yang lainnya yang bentuknya lebih mengenaskan dari yang ini. Ih, ya Allah. Saya nggak berani bayanginnya Pak. Ya begitulah. Oh iya, ngomong-ngomong, ada keperluan apa Mas Firman kesini? Oh iya, saya sampai lupa. Saya kesini mau tanya alamat Pak. Untuk alamat desanya itu Masnya sudah dekat kok. Ini lurus ke sana saja. Di ujung ada desa terakhir. Mas Firman tinggal ikuti saja jalan ini. Tidak akan tersesat kok. Cuma setahu saya para penduduk desa di situ sudah pada pergi, Mas. Saya tidak tahu juga kalau ternyata masih ada orang di situ. Dan Mas Firman mendapatkan undangan pernikahan di daerah situ. Bentar. Sudah pada pergi. Memang kenapa Pak? Kok mereka pergi dari desa itu? Mereka pergi dari desa tersebut karena tanahnya tidak stabil dan sering longsor. Terakhir kali longsor ada 75 orang meninggal karena tertimbun longsor, Mas. Oh, gitu ya Pak? Iya, Mas. Saya sarankan juga mending motornya ditinggal sini, Mas. Biar saya yang jaga. Masnya jalan kaki saja. Soalnya jalannya licin dan berbahaya. Semuanya masih tanah dan penuh jurang. Takutnya kalau nanti ada apa-apa dengan Mas Firman. Oh, iya ya Pak. Dari tadi juga ke arah sini jalannya sudah tanah. Apalagi kemarin baru hujan. Jadi makin licin jalannya. Ya udah, saya titip motor ya Pak. Saya akan jalan kaki ke sana. Iya Mas Firman. Ya udah, silahkan kalau mau melanjutkan perjalanan. Keburu sore nanti. Soalnya di sana tidak ada listrik. Pasti akan gelap gulita.
Nah, zaman sekarang masih ada ya daerah yang belum ada listriknya, Pak. Ya udah, Pak, terima kasih. Saya pamit dulu. Oh iya, maaf, Pak. Dari tadi ngobrol, tapi saya belum tahu nama Bapak siapa. Oh iya, kalau orang di desa saya biasanya memanggil saya Mbah Sedo. Oh iya, makasih Mbah Sedo. Pamit dulu ya, Mbah. Iya, hati-hati Mas Firman. Akhirnya, Firman melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju desa yang akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan menjawab semua pertanyaan di kepala Firman.